Shalom, salam sukacita selalu. Apapun situasinya, sukacita adalah keputusan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur kami karena seluruh kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kasih setia-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami memohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima pengajaran dari firman-Mu. Kuatkanlah kami dalam iman saat kami menghadapi keputusasaan dan ingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu dan berilah kami pengharapan yang baru. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu dan berharap kiranya Engkau memberkati waktu renungan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan harian kita akan membicarakan tema menghadapi keputusasaan berdasarkan ayat Alkitab Yosua 1 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku, dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang menimbulkan perasaan putus asa. Keputusasaan dapat muncul akibat kegagalan, kesusahan finansial, kehilangan orang yang kita cintai, atau bahkan ketidakpastian masa depan. Dalam saat-saat yang penuh tekanan dan kebingungan seperti itu, firman Tuhan menawarkan penghiburan dan harapan bagi kita. Yosua 1 ayat 9 merupakan bagian dari pernyataan Allah kepada Yosua setelah kematian Musa. Tuhan memberi instruksi dan janji kepada Yosua ketika dia harus menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Ayat ini berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pertama-tama kita diperintahkan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ini menunjukkan bahwa keputusasaan bukanlah sikap yang pantas bagi umat Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh membiarkan diri kita terpuruk dalam keputusasaan yang meragukan kekuasaan dan kemampuan Allah. Sebaliknya, kita perlu membangun keyakinan dan keteguhan dalam iman kita. Proses menguatkan dan meneguhkan hati tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja keras. Bagaimana caranya? Pertama, kita perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Alkitab adalah sumber kebenaran dan janji-janji Allah yang memberi kekuatan dan pengharapan dalam situasi yang sulit. Dengan membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat memperkuat iman dan membangun dasar yang teguh. Selain itu, kita perlu berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Doa memungkinkan kita menghadapkan keputusasaan kita kepada Allah, memohon pertolongan dan kekuatannya dalam setiap situasi. Ketika kita mempercayakan diri kita kepadanya dan mencarinya dengan sepenuh hati, Dia akan memperkuat kita dan memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan. Selanjutnya, Allah memerintahkan kita untuk tidak takut dan tidak terkulai. Keputusasaan seringkali disertai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Namun, Tuhan menegaskan bahwa Dia menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Allah tidak hanya menjanjikan kehadirannya, tetapi juga kemampuannya untuk memperjuangkan kita. Ketika kita menyerahkan hidup dan situasi kita kepadanya, Dia akan bekerja di tengah-tengah kita, membuka jalan, memberikan hikmat, dan memberikan pertolongan yang diperlukan.
Keyakinan ini membebaskan kita dari kekhawatiran dan memberi kita kepastian bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Keputusasaan seringkali muncul ketika kita mencoba mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Namun ketika kita menyerahkan kendali kepada Allah, kita mengakui bahwa Dia adalah Sang Pemegang Kuasa yang mampu mengubah keadaan dan memberikan harapan baru. Dalam menghadapi keputusasaan, kita juga perlu mencari dukungan dan bimbingan dari sesama kita, orang percaya. Allah seringkali menggunakan orang lain sebagai saluran berkat dan penghiburan bagi kita. Saat kita berbagi pengalaman dan berdoa bersama, kita memperkuat iman satu sama lain dan menjalin ikatan yang saling membangun. Dalam kesimpulannya, ketika kita dihadapkan pada keputusasaan, kita tidak perlu menyerah pada perasaan putus asa. Firman Tuhan menegaskan pentingnya menguatkan dan meneguhkan hati kita dalam iman, serta mengingat janji Allah bahwa Dia menyertai kita setiap saat. Dalam hubungan yang erat dengan Allah, kita akan menemukan kekuatan, pengharapan, dan ketenangan yang diperlukan untuk melalui masa-masa sulit. Marilah kita membangun keyakinan kita kepada Allah dan percaya bahwa Dia mampu mengatasi setiap keputusasaan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas pengajaran dan firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami dalam menghadapi keputusasaan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk tetap percaya pada janji-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah tempat kami mencari pertolongan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan kepada-Mu. Berkatilah dan peliharalah kami di dalam kasih-Mu. Kami berdoa agar keputusasaan digantikan dengan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.